Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Rukayah dari Prodi Agribisnis semester 3. Kali ini pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian, di mana sebelumnya membuat makalah kemudian dipresentasikan. Kita langsung ke latar belakang, di mana saya di sini dalam penyusunan makalah saya memilih komoditi buah-buahan, yakni buah naga. Latar belakang dari penyusunan makalah ini adalah di mana kita tahu buah naga ini kan adalah buah yang secara umum hampir semua orang tahu, dan juga banyak yang menyukai buah naga ini. Terlebih dari di mana bentuk fisiknya yang menarik, kemudian sebanding dengan juga harganya, rasanya sebanding dengan rasanya yang segar, manis, kemudian juga mudah dikonsumsi, baik dan juga tidak mengenal usia dari anak-anak hingga lansia. Nah, kemudian karena hal itu otomatis setiap orang pasti memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan buah naga ini, misal dengan cara membudidayanya. Dan semakin seiring berjalannya waktu kan semakin banyak orang-orang berbondong-bondong untuk membudidaya buah ini, sehingga inovasi dalam pembudidayaan buah naga ini pasti seiring berjalannya waktu pasti ada inovasi baru, sehingga tak heran ada selalu buku-buku baru atau literatur baru setiap tahunnya, seiring seorang tersebut mendapatkan inovasi baru dalam hal membudidaya. Ini salah satu alasan saya mengapa saya memilih literatur dalam penulisan makalah ini adalah di mana tahun 2016 atau 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian rumusan masalah, di mana ini adalah rumusan masalah tersebut, di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dengan membaca makalah ini. Kemudian tujuan dari makalah ini otomatis adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut. Baik, kita lanjut ke pembahasan, di mana kita mengenal buah naga secara singkat ya. Di mana buah naga ini memiliki nama Hiclocereus undatus, di mana dia dikenal dengan buah yang tampilannya menarik, berwarna pink ya, yang banyak orang tahu tuh yang warna pink, dan juga dia memiliki kulit yang identik mirip dengan hewan mitologi Cina, yakni naga. Karena hal itulah dinamai dengan buah naga. Nah, kemudian buah ini itu berasal dari Meksiko, Amerika Selatan dan Amerika Tengah, di mana buah naga ini sebelumnya memiliki nama yakni Pitahaya roja atau Pitahaya roja. Dan buah naga ini dari fisik kan kita tahu ya, dari tubuh tanaman buah naga ini kan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kaktus, dan memang benar adanya jika buah ini tuh ada golongan keluarga dengan tanaman kaktus. Kemudian sistem budidaya buah naga, di mana sistem budidaya buah naga ini cocok di lahan yang kering dan panas. Tidak heran ya, karena juga tanaman kaktus yang merupakan segolongan keluarga juga dengan buah naga juga memiliki karakteristik di mana dalam daerah penanaman tanaman tersebut ya di daerah panas dan kering. Nah, dalam hal sistem budidaya buah naga ini, dalam hal ketinggian tanah dalam penanaman yang baiknya itu berbeda-beda ya setiap macam dari buah naga. Dimana untuk jenis buah naga kan ada beberapa ya. Maksudnya buah naga ini punya bermacam-macam jenis.
Pertama ada buah naga yang kita kenal isinya super merah, kemudian ada buah naga isinya putih, kemudian ada juga buah naga yang isinya putih, kulitnya kuning. Dan ketiga jenis buah naga ini memiliki karakteristik lahan penanaman dalam hal ketinggian itu berbeda-beda. Kalau misalkan buah naga yang daging putih, dia itu cocok di ketinggian 300 mdpl. Kalau misalkan buah naga super merah, dia cocok di ketinggian antara 0 sampai 100 mdpl. Sedangkan untuk buah naga yang dagingnya putih kulit kuning itu cocok di ketinggian 800 mdpl atau di suhu yang dingin. Dan selain berkaitan dengan ketinggian, dalam hal curah hujan pun ini perlu diperhatikan dalam budidaya buah naga, di mana buah naga ini tahan dengan curah hujan 720 mm per tahun, tapi ada juga yang bisa tahan 1000 sampai 1300 mm per tahun. Dan juga karena buah naga ini cocok di lahan yang kering, otomatis dalam hal penyinaran matahari itu bagusnya secara maksimal, dimana harus di lahan yang terbuka. Dalam hal penanaman buah naga ini harus mendapatkan sinar matahari yang maksimal, ya, secara maksimal. Kemudian dan pastinya buah naga ini meskipun dia cocok di lahan yang kering, tetapi bukan berarti tidak butuh air ya, tapi tetap butuh air, bahkan membutuhkan air cukup banyak. Kemudian dalam hal pengolahan dan pemupukan dasar, di mana dalam membudidaya tanaman yang ketika ingin menanamnya, istilahnya pasti yang awal yang dilakukan adalah penyiapan lahan, dimana dengan cara membersihkan dulu rumput-rumput, kemudian gulma-gulma yang sekiranya mengganggu tanaman tersebut. Dan kemudian untuk tanaman buah naga ini kemudian digali sekitar panjang kali lebar yaitu 40 kali 40 cm dengan kedalaman 30 cm. Nah, kemudian lubang tersebut diisi dengan tanah, yaitu pertama campuran tanah, kemudian pupuk kandang, kemudian pasir dengan perbandingan 1:1:1. Nah, kemudian pemberantasan OPT pada buah naga atau pemberantasan organisme pengganggu tanaman, di mana di sini ada hama maupun penyakit pada tanaman buah naga. Pertama hama, di mana hama di sini ada tungau, kemudian kutu putih, ada kutu sisik, kemudian kutu batok, ada semut dan bekicot. Nah, salah satu hama dari buah naga ini bekicot ya, di mana buah naga ketika ada bekicotnya, maka dia itu batang dan cabangnya akan rusak gitu loh. Nah, gimana sih cara menanggulanginya? Karena kan sekiranya bekicot ini dapat membuat tanaman tersebut busuk kan. Jadi cara penanggulangan dari hama ini, dari bekicot ini adalah dengan membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar tiang panjat buah naga. Karena memang kalau dalam penanaman buah naga kan perlu ada tiang panjat dari tanaman ini. Pasti di tiang panjat itu pasti ada gulma yang juga turut ada di sekitar bekicot, di sekitar tanaman buah naga, sehingga pasti bekicot itu datang ke dimana ketika tanaman tersebut istilahnya di sekitarnya tuh nggak bersih gitu loh, banyak gulma-gulmanya. Kemudian selain itu ada penyakit dari buah naga. Pertama busuk pangkal batang, kemudian busuk bakteri, kemudian ada fusarium, dimana fusarium adalah penyakit yang disebabkan oleh Fusarium axirvorium sc. Kemudian ada bercak kering. Nah, dimana salah satu penyakit dari buah terdapat dalam buah naga ini adalah busuk pangkal batang. Nah, busuk ini terjadi
pada bibit stek yang belum tumbuh akar dalam bentuk potongan. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya bisa dilakukan dengan menyemprotkan benlate dengan dosis 2 gram per liter air dan menggunakan Ridomil 2 gram per liter air dengan frekuensi penyemprotan sebulan sekali. Bila muncul gejala kekuningan pada pangkal batang, segera lakukan penyemprotan pada seluruh batang dan diutamakan pada pangkal batang yang terserang. Nah, kemudian panen buah naga. Dalam panenan perlu buah naga ini sudah berumur 1,5 sampai 2 tahun. Baru kemudian dipanen, karena pada umur-umur gitu kan adalah saat-saatnya buah naga berbunga dan berbuah. Dan juga terdapat ciri-ciri ketika buah itu bisa dipanen. Pertama, umur buah sudah mencapai 50 sampai 55 hari sejak mulai muncul bunga. Kemudian warna kulit buah mengkilat dengan sisik berubah dari hijau menjadi kemerahan. Kemudian yang ketiga, mahkota buah telah mengecil. Kemudian kedua, pangkal buah keriput dan kering. Kemudian bentuk buah bulat sempurna dan besar dengan bobot diperkirakan 400 sampai 600 gram. Dan cara pemanenannya pun perlu ada teknik dan tahapan yang dilakukan, gimana kita pertama menggunakan sarung tangan untuk melindungi agar kulit buah naga itu nggak rusak, sehingga kemudian pakai gunting yang tajam atau alat pemotong lain yang sekiranya tajam. Kemudian potong buah tepat pada tangkainya. Kemudian bungkus buah yang telah dipanen sehingga sehingga tidak, yaitu tadi. Kemudian bagian bawah keranjang dilapisi dengan daun kering dan kertas koran. Kemudian bagian atas buah juga dilapisi dengan daun kering dan kertas koran. Dimana dalam hal supaya kenapa dilapisi dengan kertas daun kering dan kertas koran itu untuk melindungi secara fisik atau kulit dari buah naga tersebut. Kemudian pasca panen, dimana ketika sudah pemanenan, otomatis setiap jenis buah itu diklasifikasi atau dibagi-bagi, dibeda-bedakan berdasarkan beratnya. Kemudian kelas A beratnya berapa, kemudian kelas B, kemudian kelas C, dan sekiranya buah yang kualitasnya buruk, jadi itu dibedakan. Kemudian pulang usaha dari proses dan prospek pasar buah naga. Dan untuk pulang usaha dari buah naga ini tentu banyak sekali, karena bisa kita lihat sekarang banyak produk-produk yang bisa dibuat dari berbahan dasar dari buah ini. Misal seperti jus yang sekiranya yang ternyata bisa, buah naga itu kan enak sekali tuh di jus. Kemudian juga jadi pewarna makanan alami juga bisa, dan masih banyak lagi. Kemudian ini adalah analisis usaha dari buah naga, dimana salah satu contoh adalah ketika membudidaya buah naga dengan lahan seluas 1 hektar, dimana yang diperlukan di sini adalah bibit dengan lama produksi sekitar 30 tahun perkiraan ya. Kemudian yang perlu disiapkan adalah bibit buah naga pertama kali dibeli dalam keadaan umur 3 bulan, dan harga beli bibit itu sekitar 25.000 per batang. Kemudian luas lahan 1 hektar, dimana merupakan lahan milik sendiri, karena kalau disewa kan lain lagi kan biayanya. Kemudian masa pakai peralatan sekitar 2 tahun. Kemudian masa pakai bangunan atau pancang sekitar 30 tahun. Nah, kemudian biaya investasi atau sekiranya modal awal, yaitu pembuatan pancang baton sekitar 75 juta.
kemudian ban bekas sebesar 8.500.000, kemudian ada peralatan sekitar 6.200.000, kemudian keranjang panen sekitar 410.000, kemudian ada sewa lahan sebesar 11 juta rupiah, kemudian ada biaya pembimbing sebesar 4 juta rupiah. Nah, jadi jumlah investasi tadi itu adalah sekitar 105.110.000. Kemudian ada biaya tetap, di mana sekiranya biaya tetap ini akan dikeluarkan setiap tahunnya perkiraan. Karena di sini ada penyusutan, yaitu umur ekonomis dibagi biaya awal pembelian kemudian sewa lahan sebesar 11 juta. Jadi penyusutan bangunan itu adalah di mana penyusutan itu adalah umur ekonomis, yaitu misal ini 360 ya, berarti sekitar 1 tahun dibagi dengan biaya awalnya. Biaya awal pembeliannya itu 75 juta. Jadi didapat sekitar 208.333. Kemudian ada penyusutan ban bekas sekitar 23.611. Kemudian ada penyusutan peralatan sekitar 17.222. Kemudian ada penyusutan keranjang panen sekitar 16.000. Jadi jumlah dari biaya tetap ini adalah 11.265.166. Kemudian kita lanjut ke manfaat buah naga, di mana buah naga ini memiliki banyak kandungan di dalamnya, sehingga pasti juga menghasilkan banyak manfaat gitu loh. Yaitu buah naga ini memiliki kandungan antara lain air, kemudian energi, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, seng atau zinc ya, kemudian vitamin B1, vitamin B2, niacin atau vitamin B3, dan vitamin C. Dimana tak elak ya kalau kita lihat banyak kandungan dalam buah ini pasti juga menghasilkan banyak manfaat, dimana antara lain manfaatnya adalah menjaga kulit kencang dan elastis, kemudian mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan batuk dan flu, kemudian menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, menjaga kesehatan tulang, melawan radang sendi, mengurangi jerawat, meredakan nyeri pada kulit yang terbakar sinar matahari, melindungi rambut dari kerusakan, kemudian menjaga kesehatan ibu hamil, dan mengurangi risiko anemia. Dan yang paling di antara manfaat tadi itu kan kebanyakan berasal dari vitamin C dari buah tadi. Nah, kemudian penutup ya, dimana kesimpulannya adalah buah naga ini itu cocok di lahan yang kering, panas, dan dalam hal pengolahan lahan itu perlu strategi, yakni digali tadi dengan penggalian. Dalam pengolahan lahan dilakukan penggalian, kemudian diisi dengan perbandingan 1:1:1, yakni pupuk kandang, kemudian campuran tanah dan pasir. Dan kemudian buah naga ini memiliki manfaat yang banyak karena di sisi lain juga punya kandungan di dalamnya yang banyak gitu loh. Banyak kandungan di dalamnya sehingga menghasilkan manfaat yang banyak bagi tubuh kita. Dan kemudian saran dalam penyusunan makalah ini ya sudah pasti ya sangat banyak kekurangan di dalamnya, dan sekiranya saya sangat membutuhkan saran dan kritik pembaca untuk agar bisa menyusun makalah lebih baik untuk kedepannya. Mungkin sekiranya itu saja. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata, karena sesungguhnya ya kita sebagai manusia kan tidak luput dari segala kesalahan. Kemudian ya kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin itu saja. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.